Ada Ibu Hanita, saya siswi Hana dari kelas 12 MIA 1. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan soal-soal aturan penjumlahan dan perkalian dari materi kita yang berjudul kombinatorika. Soal pertama, diketahui bahwa hasil wawancara dari 50 siswa menunjukkan bahwa ada 25 siswa yang menyukai kursus bahasa Inggris, 30 siswa menyukai kursus bahasa Mandarin, dan 10 siswa menyukai kedua bahasa tersebut. Hitunglah banyak siswa yang A. Tidak menyukai kursus bahasa Mandarin. A. Tidak menyukai kursus bahasa Mandarin. Caranya adalah pertama kita harus mengetahui dulu berapa banyak siswa yang hanya menyukai bahasa Mandarin dan berapa banyak siswa yang tidak menyukai keduanya. Nah, untuk yang hanya menyukai bahasa Mandarin, seperti yang kita bisa lihat pada diagram pen, hanya bahasa Mandarin yaitu adalah 25 dikurang 10. Maka hasilnya adalah 15. Untuk mencari siswa yang tidak menyukai baik bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin adalah seluruh siswa dikurangkan dengan siswa yang hanya menyukai bahasa Inggris, lalu dikurangkan lagi dengan siswa yang hanya menyukai bahasa Mandarin, lalu dikurangkan dengan siswa yang menyukai keduanya. Makanya hasilnya adalah 50 dikurang 45 sama dengan 5. Lalu ketika kita sudah mendapatkan berapa siswa yang hanya menyukai bahasa Inggris dan yang tidak menyukai kedua-duanya, kita tinggal menjumlahkan. Maka didapatlah bahwa siswa yang tidak menyukai bahasa Mandarin adalah 20 orang. Selanjutnya, yang B, hanya menyukai kursus bahasa Inggris. Untuk ini maka kita memerlukan data berapa siswa yang menyukai bahasa Inggris lalu dikurangi menyukai keduanya. Seperti tadi yang di bagian A ini. Jadi pada diagram pen kita bisa melihat bahwa yang menyukai kursus bahasa Inggris ada 25 orang, sedangkan yang menyukai keduanya adalah 10 orang. Maka 25 kurang 10 adalah 15 orang. Selanjutnya yang C, yang tidak menyukai kedua-duanya. Sama seperti yang di bagian A tadi, caranya adalah seluruh siswa, yaitu berjumlah 50 orang, dikurang dengan siswa yang hanya menyukai bahasa Inggris, dikurang dengan siswa yang hanya menyukai bahasa Mandarin, lalu dikurang dengan siswa yang menyukai keduanya. Maka didapat hasilnya adalah 5 orang. Kita akan mengerjakan soal nomor 2. Di soal nomor 2 diketahui bahwa ada sepasang dadu yang dilempar undi sekali, artinya berbarengan. Berapakah banyak titik sampelnya? Perlu kita ketahui titik sampel ini biasanya kita juga sebut dengan ruang sampel. Nah, pada satu dadu itu terdapat 6 titik sampel atau 6 ruang sampel. Maka jika ada sepasang dadu yang berarti ada 2 dadu, maka titik sampelnya adalah 6 pangkat 2, yaitu 36. Selanjutnya, kita akan bergerak ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 dikatakan bahwa ada 3 angka yang berbeda, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Berapakah banyak bilangan ganjil kalau misalnya ini kita susun menjadi 3 angka? 3 angka saya definisikan sebagai angka ratusan. Nah, ketika kita ditentukan seperti ini, misalnya pada soal nomor 3, bilangan ganjil, maka kita akan bergerak dari satuan, karena yang menentukan suatu bilangan ganjil atau genap adalah satuannya. Nah, bilangan ganjil sendiri pada data angka yang ditentukan adalah bilangan 5, 7, dan 9. Maka terdapat 3 bilangan. Jika diminta 3 angka ratusan, maka angka satuannya 3. Karena hanya itu yang ganjil. Lalu angka ratusannya adalah 4. Karena dari data tersebut sudah terpakai 1 angka untuk satuan. Lalu angka puluhannya tersisa 3. Nah, cara mencari berapa banyak bilangan yang bisa kita dapatkan adalah kita mengkalikan semua kemungkinan tadi. 4 kemungkinan di ratusan, 3 kemungkinan di puluhan, dan 3 kemungkinan di satuan. Maka hasilnya adalah 36. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal nomor 4. Pada soal nomor 4 diketahui bahwa untuk ada pengembangan suatu real estate yang menawarkan pada konsumen ada 3 tipe rumah, tipe anggrek, dahlia, dan tulip, 2 macam bentuk garasi, dan 3 macam sistem pemasaran. Berapa banyak rancangan rumah yang tersedia? Nah, ini bisa juga kita buat kotak seperti tadi. Tipe rumahnya ada 3, bentuk garasinya ada 2, dan sistem pemasarannya ada 3. Karena tidak memiliki syarat tentu seperti tidak boleh ada tipe rumah yang berulang ataupun bentuk garasi yang berulang, maka kita hanya tinggal mengalihkan setiap persediaan yang ada. Seperti tipe rumah ada 3, bentuk garasi 2, dan sistem pemasaran ada 3. Jadi total rancangan rumah yang bisa dibentuk untuk konsumen adalah 18 rancangan. Selanjutnya kita akan bergerak ke soal nomor 5.
Disediakan angka-angka 2, 3, 5, 7, dan 9. Lalu kita disuruh mencari 3 angka, yang pertama boleh berulang, yang kedua tidak boleh berulang. Nah, 3 angka yang boleh berulang, kita kerjakan yang angka terlebih dahulu. Karena 3 angka berarti ratusan. Nah, karena boleh berulang dan tidak memiliki syarat tertentu, artinya setiap kotak diisi dengan jumlah angka yang sama, yaitu 5 di setiap kotak. Maka ada sekitar 125 angka yang bisa kita dapat. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian B, 3 angka yang tidak boleh berulang. Karena 3 angka berarti ratusan. Maka kalau misalnya kita gerak mulai dari ratusan. Di ratusan terdapat 5 angka. Maka kuranglah 1 untuk yang kepuluhan. Maka puluhan sisa 4 angka dan untuk satuan sisa 3 angka karena tidak boleh berulang. Nah, jadi total bilangan yang bisa kita raih adalah 60. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 6. Nomor 6. Berapakah banyak bilangan genap 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa pengulangan. Nah, yang disuruh cari adalah bilangan genap 3 angka. Bilangan genap 3 angka artinya ratusan genap. Ratusan genap. Nah, jumlah angka genap adalah ada 4 angka. Namun, di sini ada sedikit perbedaan dari soal sebelumnya. 3 angka yang tidak boleh berulang. Artinya di sini 0 dia memiliki suatu keistimewaan, yaitu dia berperan ganda. 0 di sini menciptakan 2 kemungkinan yang terpisah. Kemungkinan pertama, ketika satuannya 0, maka sudah pasti karena dia berbeda, ratusannya juga pasti tidak akan 0. Tapi ketika dia di kemungkinan kedua, ketika satuannya kemungkinannya adalah 2, 4, dan 6, kita tetap tidak boleh meletakkan 0 di ratusan. Di angka ratusan. Kenapa? Jika angka 0 di ratusan, maka itu menjadi angka yang bukan angka ratusan. Maka itu bisa jadi puluhan. Oleh sebab itu, kita memisah kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, ketika satuannya adalah angka 0, maka satuan hanya terdiri dari 1 angka. Lalu sisa ada 7 angka lagi, maka itu bisa semua untuk ratusan. Nah, untuk puluhan sisa 5 karena sudah 2 angka terpakai di ratusan dan juga satuan. Kemungkinan yang kedua, terdapat 3 angka yang bisa untuk satuan, angka 2, 4, dan 6. Harusnya kan sisa 6 angka lagi untuk ratusan. Tapi karena angka 0 tidak boleh di posisi ratusan, maka hanya ada 5 angka yang boleh di posisi ratusan. Nah, kenapa angka 5 lagi yang ada di puluhan? Karena angka 0 bisa kita pakai di puluhan, tidak ada larangan. Maka kita ketahui bahwa kemungkinan 1 ada angka 6, 5, dan 1. Artinya ada 30 bilangan. Lalu di kemungkinan kedua ada 5 kali 5 kali 3, maka ada 75. Nah, cara mencari keseluruhannya adalah dengan menjumlahkan kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Maka hasilnya adalah 105. Kita bergerak ke soal nomor 7. Nomor 7. Berapakah banyak bilangan genap yang kurang dari 1000 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Artinya ada 8 angka, tanpa ada angka yang berulang. Katanya kan bilangan genap, artinya satuannya itu terdiri dari 4 angka yang tersedia, yaitu 2, 4, 6, 8. Kurang dari 1000, maka angkanya itu harus ratusan. Nah, lalu kita urutkan, satuan terdiri dari 4 angka, 2, 4, 6, dan 8. Ratusan artinya sisa ada 7 angka lagi karena tadi ada 8 angka yang tersedia. Baik itu bisa sih, mau ratusan mau puluhan kita buat gak apa-apa. Di sini saya sedikit typo. Ini bisa juga puluhan terdiri dari 7 angka atau ratusan terdiri dari 7 angka. Maka dapatlah misalnya di sini saya buat puluhan yang 7 angka, maka sisanya adalah 6 angka lagi di angka ratusan. Maka totalnya adalah 6 dikali 7 dikali 4 sama dengan 168. Selanjutnya kita bergerak ke soal nomor 8. Berapa banyak bilangan yang bernilai 400 sampai 750 yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dan tidak ada angka yang berulang. Nah, di sini soalnya cukup unik karena dia memiliki batasan kiri dan kanan. Terdapat 2 kemungkinan terpisah, yaitu ketika angka ratusannya 4, 5, 6
dan juga angka ratusnya 7. Kenapa begitu? Dipisah karena memang ketika angka 7 menempati posisi ratusan, posisi angka puluhan itu tidak akan sama kandidatnya dengan yang ketika ratusannya itu angka 4, 5, dan 6. Nah, kita langsung aja mengerjakan. Jadi pada misalnya gini, kemungkinan 1. Kemungkinan 1 terdapat Oh iya benar. Kemungkinan 1 terdapat 3 angka pada ratusan, yaitu angka 4, 5, dan 6. Maka sisa angkanya adalah tersisa 5 karena sudah dipakai 1, kan ini total angkanya ada 6. Lalu sisa 5 untuk puluhan, sudah dipakai untuk puluhan, maka sisa 4 untuk satuan. Selanjutnya kemungkinan kedua hanya ada 1 angka yang bisa, yaitu angka 7. Nah, ini dia yang saya bilang tadi uniknya. Karena batasnya sampai 750, artinya angka terbesarnya adalah 749. Nah, karena angka terbesarnya 749, maka angka yang bisa menempati puluhan hanyalah angka 2, 3, dan 4. Makanya di sini hanya 3 angka yang bisa. Lalu sisanya karena sudah 2 angka yang terpakai, maka di satuan bisa dimasuki 4 angka. Seperti soal sebelumnya, yang soal nomor 6, kita cari dulu berapa kemungkinan pertama ini ternyata menghasilkan 60 bilangan, kemungkinan kedua menghasilkan 12 bilangan. Jadi total kemungkinannya adalah 60 tambah 12 sama dengan 72. Selanjutnya soal nomor 9. Katanya disediakan angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya ada 6. Ada 6 angka. Berapa banyak plat nomor polisi pada kendaraan yang dapat dibuat agar plat nomor itu terdiri dari yang pertama 3 angka berbeda, yang keempat hanya 4 angka. Nah, karena tidak tertulis ya, maksud saya karena dia di sini bukan bilangan ratusan atau puluhan atau ribuan, dibilang di sini plat nomor polisi. Jadi saya mengasumsikan bahwa kalau plat nomor polisi bisa saja depannya angka 0. Jadi kita langsung kerjakan yang bagian A. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, saya mengasumsikan bahwa misalnya angka 0 itu boleh di depan. Nah, jadi saya bergerak dari ratusan. Ketika kan ada 6 angka, ratusan artinya bisa semua. Tapi katanya 3 angka berbeda, artinya sisa 5 karena 1 sudah untuk ratusan. Lalu habis itu untuk satuan sisa 4 karena sudah 1 untuk puluhan. Maka jumlah bilangannya adalah 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Nah, selanjutnya yang 4 angka. Tidak ada syarat tertentu ataupun bisa kita bilang angkanya boleh berulang karena tidak dibilang angka berbeda. 4 angka, maka terdapat 6 bilangan. 6, maka kita pangkatkan 4. 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 1296. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 10. Pada soal nomor 10 dikatakan bahwa ada bilangan-bilangan 1 sampai 9, artinya ada 9 bilangan. Nah, di sini kita disuruh membentuk angka ratusan juga, bilangan 3 angka yang bisa habis dibagi 5. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya bilangan yang habis dibagi 5 itu hanya ada dua jenis, yang belakangnya 0 dan yang maksudnya yang satuannya 0 dan yang satuannya angka 5. Karena pada daftar angka tidak ada angka 0, maka hanya ada angka 5 sebagai syaratnya. Nah, artinya satuan hanya bisa ditempati oleh 1 angka, yaitu angka 5. Selanjutnya, karena ada 9 bilangan, maka untuk ratusan tersisalah 8 bilangan. Begitupun untuk puluhan, karena sudah dipakai 1 untuk satuan dan 1 untuk puluhan, 1 untuk ratusan, maka tersisa 7 bilangan yang bisa untuk puluhan. Maka total angka atau total bilangan yang bisa kita raih adalah 8 dikali 7 dikali 1, yaitu 56 bilangan. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan kata saat mempresentasikan. Terima kasih, Bu.